Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke materi proses. Proses di sistem operasi itu apa? Kita bisa lihat di definisinya. Definisi proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai dalam program counter atau PC, kemudian register dan variabel-variabel yang ada. Nah, nanti garis bawahi ya, bahwa proses adalah program atau instruksi yang sedang dieksekusi. Kemudian perbedaan proses dan program, dilihat dari keberadaannya, program itu ada secara nyata di ruang penyimpanan. Kita tahu banyak jenis penyimpanan di komputer ya. Mungkin yang paling jelas misalnya kita tahu ada memori utama, memori sekunder atau cache memori, atau register yang paling kecil. Jadi program ataupun instruksi atau kode programnya dalam hal ini atau script programnya dalam hal ini adalah, kalau dilihat dari keberadaannya, berarti ada di ruang penyimpanan. Sedangkan proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Kenapa dibilang waktu yang terbatas? Karena ya ketika diproses aja atau ketika dijalankan saja, proses itu ada secara nyata. Tapi ketika nggak berhenti atau sudah selesai, ya maka berhenti, maka akan jadi program saja. Kemudian yang kedua, sifat. Berdasarkan sifatnya, program itu statis atau pasif yang terletak di dalam suatu file atau berkas. Ya misalnya Anda bikin sistem operasi ya, atau bikin pemrograman ya maksudnya ya. Anda belajar pemrograman, kemudian kita buat skrip kode-kode programnya, kemudian disimpan menjadi misalnya PHP, berarti misalnya index.php, maka program itu ya tersimpan statis atau pasif ada di suatu file, di dalam suatu file. Bagaimana dengan prosesnya? Berarti ketika dijalankan, maka program itu atau kode-kode program itu akan, yang tadinya statis atau pasif, menjadi dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Berarti dinamis atau aktif di sini ya dengan syarat sedang dieksekusi ya. Istilahnya apa ya, kalau manusia ada statis, ada pasif atau sifatnya, ada yang pasif, ada yang dinamis. Misalnya si A pasif, oh dia orangnya pasif. Cuman kalau si B, oh dia aktif, dinamis. Nah, itu bisa tergambar juga atau dicontohkan juga. Jadi di program sifatnya statis, diam, tidak banyak bergerak atau tidak bergerak, bergerak dinamis atau aktif ketika diproses. Kemudian terdiri dari program itu instruksi atau script program, dan proses adalah instruksi yang dieksekusi. Pada dasarnya basicnya sama instruksi, cuman kalau di program ya instruksi saja, kalau proses instruksi yang sedang dieksekusi. Itu beberapa perbedaan proses dan program. Hubungan proses dan operating system. Operating system menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor. Operating system mengalokasikan sumber daya untuk proses. Ya, kita tahu salah satu fungsi sistem operasi adalah manajemen sumber daya, kemudian mengatur penjadwalan prosesnya atau di prosesor. Beberapa istilah terkait dari proses adalah nanti ada multiprogramming atau kita kenal istilah juga multitasking. Ini berarti manajemen banyak proses pada satu prosesor, kemudian banyak proses dijalankan bersamaan, tiap proses mendapat bagian memori dan kontrol atau kendali sendiri. Multiprocessing yaitu manajemen banyak proses di komputer, atau kita sebut juga multiprosesor. Kemudian distributed processing, manajemen banyak proses
yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Mungkin Anda udah paham ataupun bisa dengan jelas membedakannya ya, apa itu multiprogramming atau multitasking, kemudian multiprocessing, kemudian distributed processing. Multiprogramming atau multitasking ya, contohnya misalnya sekarang kita sudah sangat fleksibel, banyak sekali aplikasi yang kita bisa pakai di sistem operasi sambil bersamaan dengan kita membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Kita mengetik, kemudian mendengarkan lagu, mendownload video, mendownload audio, dan seterusnya, mengupload dan seterusnya. Multiprocessing, manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dulu juga dikenal istilah multi-thread ya. Multi-thread itu juga, kalau dulu multi-thread itu satu prosesor tapi bisa terlihat dua ya, memang tenaganya ataupun pemrosesnya ya dua. Ataupun ya sekarang kalau iCore, Core i3, Core i2 itu kan nanti berhubungan dengan ya processing ataupun prosesornya itu yang lebih dari satu. Kalau distributed processing berarti nanti berhubungan, misalnya contoh aplikasi sistem operasi client server bisa misalnya sistem bank kita bisa ngambil duit di mana-mana, bisa akses dari mana-mana, dari ATM banyak tersebar di daerah-daerah ataupun ya pusatnya ada. Datanya berarti ketika salah satu nasabah mengambil di kota A, pasti itu akan terupdate di servernya dan seterusnya. Berikutnya pembentukan proses. Saat komputer berjalan terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Kita ya mungkin tidak bisa lihat secara langsung banyak prosesnya tersebut ya. Yang jelas kita taunya kalau kita klik sistem operasi berarti menjalankan semua ya, menjalankan semua ini yang termasuk yang kita sebut menjalankan banyak proses atau banyak proses yang berjalan. Berikutnya poin kedua, sebuah proses dibuat melalui sistem call create proses yang membentuk proses turunan atau proses anak, kemudian dilakukan oleh proses induk atau yang dikenal istilah parent process. Berikutnya proses turunan atau child process tersebut juga mampu membuat proses-proses control block atau yang baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses atau bercabang. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu atau alokasi waktu CPU, memori, berkas atau perangkat I/O. Tadi di awal di slide pertama atau kedua ada bahwa sistem operasi juga memanage tentang pemakaian sumber daya. Nah, karena saat sebuah program dijalankan atau sedang diproses, maka itu pasti butuh waktu CPU, butuh penyimpanan atau memori, butuh file atau sistem berkas ataupun perangkat I/O yang dipakai. Kemudian sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya atau proses turunan, dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Ya, pokoknya intinya sistem operasi untuk mengatur sumber daya juga, termasuk nanti di dalamnya membagi dari misalnya proses utama ke proses turunannya atau anak-anaknya. Penghancuran proses atau terminasi. Determinasi ketika proses telah selesai mengeksekusi perintah terakhir menggunakan sistem call exit. Jadi Anda nanti berarti kenal istilah di sistem operasi, istilah terminasi, yaitu penghancuran atau penyelesaian proses ataupun proses telah selesai dieksekusi ya. Suatu proses juga dapat determinasi dengan sengaja oleh proses lain, atau dihancurkan atau dihentikan atau diselesaikan dengan proses lain dengan sistem call abort. Biasanya proses induk melakukan hal ini pada turunannya. Dan sumber daya yang dipakai dikembalikan. Otomatis ketika proses dijalankan kemudian butuh sumber daya, maka setelah selesai maka sumber daya itu
kemana? Ya akan dikembalikan ke masing-masing, misalnya ke CPU karena punya waktu CPU, kemudian memori ya ke memori. Ingat di memori artinya dipakai itu, misalnya di memori kita tahu identitasnya adalah misalnya pakai alamat. Ketika alamat itu sudah dipakai, tempatnya sudah dipakai, nah itu ketika selesai berarti nanti otomatis kosong lagi. Alasan terminasi atau penghancuran proses: selesainya proses secara normal, batas waktu terlewati, memori tidak tersedia, pelanggaran terhadap batas memori, kesalahan aritmatika, kemudian kesalahan masukan atau keluaran instruksi salah, atau kesalahan penggunaan data, intervensi operating sistem atau operator, proses induk selesai, permintaan proses induk untuk terminasi proses anak. Jadi beberapa alasan ya sebuah proses atau istilah terminasi itu dijalankan. Kemudian status proses. Kita perhatikan yang lingkaran elipsnya ada 5 status proses, ada new, ready, kemudian kita lihat anak panahnya ya. Kalau misalnya proses baru new, kemudian disetujui menjadi posisinya ready, kemudian lihat panah ke running misalnya, habis setelah siap dijalankan, siap, kemudian dijalankan, kemudian bisa terminate, selesai, atau exit atau abort. Bisa juga dari running ini ketika dijalankan ada yang menginterupsi atau menyela, tapi nanti mereka akan pindah kembali ke status ready, kemudian nanti running lagi. Atau bisa juga status running ini berhenti atau dikembalikan karena ada menunggu I/O atau suatu kejadian atau event, berarti itu terblock atau menunggu, waiting. Kemudian setelah waiting selesai akan diarahkan lagi menjadi proses yang ready, siap. Maka pekerjaan I/O atau suatu event telah selesai, nanti akan diselesaikan kembali atau dijalankan kembali, running lagi, kemudian terminate. Jadi ada 5 status proses. Ini gambaran bisa lebih jelasnya di tabel ini. Ada running, nah, mungkin kalau dari yang baru berarti new, proses baru saja dibuat, kemudian ready, proses siap dieksekusi tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses. Proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Artinya ketika sebuah proses diproses berarti ada pemroses. Running, pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut, status running. Kemudian terminate, proses telah selesai dieksekusi. Jadi ini penjelasan dari gambar yang status proses ini, yang ada 5. Jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Ya, tadi ya, berhubungan dengan gambar masih. Jika waktu yang disediakan oleh operating system untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt atau penyelaan ataupun penghentian sementara dan proses tersebut kini berstatus ready. Dan jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan I/O, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Proses control block atau PCB. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block. PCB ini hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Ini berhubungan dengan proses. Jadi ada istilah juga proses control block atau PCB. Ini gambar PCB-nya, nanti ada pointer atau proses state, proses number, program counter, register, memory limit, list of open file atau daftar file yang dibuka. Berisi PCB ada status proses, new, ready, running, dan seterusnya. Program counter, proses suatu stack yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Kemudian CPU register, register tersebut masuk ke akumulator, register index stack pointer. Kemudian general purpose register, ditambahkan information pada kondisi apapun beserta dengan program counter atau keadaan status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. Ini CPU register, ini untuk CPU register. Jadi register, ingat, tempat penyimpanan yang paling kecil, yang paling cepat juga, adanya di
prosesor ataupun di beberapa tempat yang lain. Jadi istilah registernya itu biasanya banyak ya, bukan hanya di prosesor, tapi nanti kalau untuk di CPU atau prosesor berarti namanya CPU register dan seterusnya. Informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisi prioritas dari suatu proses pointer ke antrian penjadwalan dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat memasukkan atau dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Ini masih masuk di perincian PCB atau proses control block. Ada juga di PCB tersebut informasi pencatatan. Nanti bagian-bagian ini nih, program counter gitu ya, atau proses number. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Ada juga informasi status I/O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, kemudian daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Itu ada di PCB. Istilah berikutnya adalah ada istilah suspend. Kalau tadi terminate itu menghancurkan atau mengakhiri sebuah proses. Kalau suspend atau suspend berarti artinya ya sama seperti kata yang lain lah, suspend, penundaan proses. Suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak atau mengurangi beban sistem selama beban puncak. Penundaan biasanya berlangsung singkat, cepat ya. Jadi mungkin tidak terlihat ataupun terlihat, tapi misalnya sama user misalnya. Pengaktifan proses atau resuming. Jadi lawannya suspend ketika habis ditunda, maka nanti akan di resume. Pengaktifan kembali atau resuming proses yaitu menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses ditunda. Alasan suspend dan resume ini mungkin dicontohkan juga supaya lebih jelas tentang suspend dan resume. Sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Nah, ini gambaran mungkin yang paling sering kita lihat atau kita bisa gambarkan. Ingat bahwa yang kita pelajari sistem operasi kadang-kadang susah digambarkan ya. Mungkin untuk suspend dan resume kita bisa contohkan misalnya nih, saat proses pencetakan ke printer gitu ya, maksudnya proses ke ngeprint, Anda ngeprint, bila tiba-tiba kertas habis maka proses di suspend. Nah, mungkin di beberapa mungkin atau masing-masing brand dari printer mungkin beda-beda message ya. Kalau kita lagi nyetak atau ngeprint tiba-tiba kertas habis, mungkin setelah kertas dimasukkan kembali proses pun dapat diresume. Ada yang habis, ada warning message bahwa menginformasikan kertasnya habis. Nah, ketika dimasukkan ada yang kita harus klik misalnya oke, kemudian langsung nyetak lagi. Ada yang nggak muncul tampilan apa-apa, begitu kertasnya dimasukin langsung ngeprint. Nanti istilahnya itu yang paling mudah menggambarkan contoh suspend dan resume ya. Tadi masing-masing vendor mungkin alur ataupun interface untuk proses suspend dan resume mungkin ada perbedaan. Tapi intinya contoh suspend dan resume yaitu misalnya Anda sedang cetak, kemudian tiba-tiba kertas habis, maka proses disuspend atau berhenti sejenak. Setelah kertas dimasukkan kembali, maka proses dijalankan atau diresume. Memakai yang ragu mengenai hasil proses dapat mensuspend proses, bukan membuang atau buat proses. Kita juga kadang-kadang wah ngeprintnya bener nggak ya, diklik dulu misalnya di pending atau di kayak apa sih, mute lah kalau di itu, berhentikan dulu. Saat memakai yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresume proses yang di suspend. Sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ke tingkat normal. Nah, itu untuk bahasan proses. Silakan nanti dibaca lebih lanjut. Yang mau bertanya silakan nanti boleh berkomentar juga.
Jadi intinya di bahasan proses ini, definisi proses adalah program atau instruksi yang sedang dieksekusi. Nanti ada berapa 5 status proses, new, ready, kemudian running, blocking atau blocking atau waiting, kemudian terminate. Terdiri dari proses control block yang bisa digambarkan seperti ini. Kemudian nanti ada istilah terminate, ada istilah suspend, ada istilah resume. Contohnya bisa di saat kita mencetak printer. Mungkin itu aja untuk bahasan proses. Nanti kita akan lanjut di bahasan berikutnya, itu tentang penjadwalan proses. Terima kasih. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.